Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan implementasi aplikasi transfer file real-time berbasis TCP. Di sini ada anggota kelompok saya yaitu Muhammad Faiz Salimuddin dengan NIM S1S122117 dan saya sendiri Muhammad Rafiq Al-Maruf dengan NIM S1S1222121. Lanjut ke materinya. Di era teknologi yang semakin maju, kebutuhan untuk melakukan transfer file dengan cepat dan efisien terus meningkat. Aplikasi berbasis TCP untuk transfer file menawarkan jaminan bahwa setiap file yang dikirim akan sampai dengan utuh dan berurutan. Tujuan utama dari proyek ini adalah menciptakan aplikasi yang dapat mengirim file secara real-time dengan keandalan yang tinggi menggunakan protokol TCP. Di sini ada tujuan. Yang pertama itu mengembangkan aplikasi transfer file real-time berbasis client server dengan protokol TCP. Yang kedua, menyediakan fitur transfer file yang aman dan efisien antara beberapa pengguna. Yang terakhir itu membuat sistem yang mampu mendeteksi kegagalan koneksi dan mencoba menyambung kembali secara otomatis. Kemudian di sini ada protokol TCP. TCP atau Transmission Control Protocol adalah protokol komunikasi utama yang menjamin pengiriman data dengan akurat dan terurut. TCP bekerja dengan membentuk koneksi antara pengirim dan penerima sehingga data diterima tanpa kehilangan dan dalam urutan yang benar. Beberapa fitur utama TCP termasuk pengendalian aliran data, koreksi kesalahan, dan pengulangan transmisi data jika ada masalah. Kemudian deskripsi proyek. Aplikasi ini menggunakan arsitektur client server, di mana klien dapat mengunggah file yang akan diteruskan ke penerima melalui server. Protokol TCP memastikan bahwa setiap file yang dikirim akan sampai ke tujuan dengan tepat tanpa ada bagian yang hilang. Aplikasi mendukung pengiriman file antara banyak pengguna secara bersamaan. Kemudian di sini ada fitur utamanya. Fitur utama aplikasi ini termasuk pengiriman file secara real-time antar pengguna melalui server. Yang kedua, notifikasi status transfer file apakah berhasil atau gagal. Yang ketiga, menyediakan mekanisme pengiriman ulang file jika terjadi kesalahan saat proses transfer. Yang keempat itu mampu mendukung banyak pengguna yang mengirim dan menerima file secara simultan. Kemudian di sini ada tahapan implementasi. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan, menentukan fitur yang dibutuhkan untuk aplikasi transfer file. Yang kedua, perancangan sistem, merancang struktur client server dengan menggunakan TCP. Yang ketiga, pengembangan aplikasi, menggunakan bahasa pemrograman yang mendukung protokol TCP seperti Python. Yang keempat, pengujian sistem, melakukan uji coba dengan berbagai skenario untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir itu distribusi aplikasi, meluncurkan aplikasi setelah melalui proses pengujian dan perbaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan TCP dalam transfer file. Nah, jadi di sini itu saya mempunyai folder client 1, client 2 dan server. Nah, jadi untuk mengirim file dari client 1 ke client 2 itu uh, uh, cara kerjanya yaitu client 1 mengirim ke server, kemudian server meneruskan ke client 2. Nah, coba kita tes. Nah, yang pertama itu kita nyalakan dulu servernya. Kita nyalakan dulu di terminal. Nah, kita jalankan servernya. Kemudian jika servernya sudah berjalan, maka servernya ini akan menunggu koneksi. Nah, pada saat itu kita menyambungkan client 1 ke server. Nah, kita sambungkan client 1 ke server. Nah, setelah client 1 tersambung ke server, di sini akan diminta kita untuk mengirim file apa. Nah, jadi di dalam folder client 1 ini cuma ada file faiz.txt. Nah, jadi otomatis kita cuma bisa mengirim faiz.txt. Coba kita kirim faiz.txt. Kemudian kita kirim. Nah, jadi filenya ini sudah berhasil terkirim ke server. Kita lihat. Nah, jadi nama filenya ini sudah diterima, yaitu file faiz.txt. Nah, jadi faiz.txt ini sudah diterima
oleh server. Nah, kemudian kita lanjut ke klien 2. Nah, di sini kita jalankan lewat terminal. Nah, kemudian setelah klien 1 mengirim ke server, lalu klien 2 itu harus terhubung juga ke server untuk menerima file yang dikirimkan klien 1 melalui server. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, maka di sini berhasil menerima file files.txt. Nah, jadi filenya ini berhasil diterima dari server. Ya, jadi file yang dikirimkan klien 1 itu berhasil diterima klien 2 melalui server, melalui perantara server. Nah, baik, itu saja penjelasan singkat mengenai implementasi transfer file menggunakan TCP dari saya. Oke, saya lanjut ke kesimpulan. Dan yang terakhir, kesimpulan, aplikasi ini menawarkan solusi yang efektif untuk kebutuhan transfer file real-time dengan protokol TCP. Penggunaan TCP menjamin bahwa file yang dikirim akan sampai ke penerima dalam kondisi baik dan sesuai urutan. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.